tuan-tuan, masih lagi tawasul. Tidak beres ke Allah. Masih lagi kita tawasul kepada para nabi. Apakah di dunia tak perlu tawasul? Di akhirat, kenapa orang itu berlari-lari menuju nabi-nabi? Tidak minta ke Allah terus di sana alam hakikat. Ya. Allah katanya di Al-Quran kata idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong terus ke Allah. Di akhirat tak ada orang minta tolong ke Allah terus. Lari dia ke nabi-nabi minta tolong. Ada nabi yang menghadap ke Allah. Maka nabi yang menghadap ke Allah. Maka Allah berkata berfirman kepada Nabi, irka raksak was'al tu'ta wa tashaqqal rizqa. Angkat kepalamu, cakap. Kita cakap aku lagi. Minta tolong aku bagi tolong. Maka Rasulullah menjawab, ummati. Maka Allah menjawab, idza qulta ummati faqul rahmati. Jika engkau mengatakan umatku, maka aku, kata Allah, mengatakan rahmatku. Maknanya kasih sayangku. Dan seterusnya, cerita itu mungkin tuan-tuan yang hadirin muslimin muslimat pernah dengar panjang. Kita nak ceritakan bahwa Nabi sebelum dia lahir, ketika dia lahir, bahkan sampai ketika di akhirat nanti, dia adalah penghulu, junjungan, ya, dan pemimpin alam semesta ini. Dia adalah wasithah yang mengantarai antara kita dan Allah. Allah bagi syariat melalui Nabi sempurnanya. Allah bagi akhlak melalui Nabi. Sehingga Nabi bersabda, inna ma bu'ithtu liutammin makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan semua akhlak manusia. Setelah Nabi diberi akhlak sepenuhnya, dengan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dengan perintah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nabi itu adalah akhlak Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah perantara antara kita dan Allah, dan dia mendapatkan kedudukan itu sebagai maqam yang mahmud, sebagai wasilat al-uzma, kedudukan yang terpuji, dan juga sebagai sarana perantara yang agung antara Allah dan kita. Maka hari lahirnya bukan sembarang hari lahir. Hari lahirnya di samping pun berbagai mukjizat nampak, tetapi pada hakikatnya itu kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta ini, oleh para anbiya dan oleh para rasul dan oleh umat-umat sebelumnya. Maka hari lahir, dengan mengingat hari lahir, maka kita dapat mengingat siapa Rasulullah SAW. Untuk kemudian baru kita tanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah agungnya Maulid. Jika dikatakan bahwa Nabi tak pernah memperingati hari lahirnya, memang tak pernah seperti yang kita buat. Karena pada masa itu, pada permulaan Islam, Nabi masih perlu lagi orang untuk masuk Islam. Akal kita pun macam tak terima. Pada permulaan Nabi berdakwah, menyeru agar orang menerima dakwahnya dan masuk Islam, sudah disibuki dengan perayaan Maulid. Tak ada. Tapi Nabi berpuasa di hari dia lahir, hari Isnin. Ketika ditanya, kenapa hari Isnin puasa? Ini hari lahirku. Dia mengingat-ingat
dengan cara mengingatnya dengan bentuk ibadah yaitu puasa. Ya, maka kita boleh mengingat hari lahir Nabi dengan puasa. Siapa yang melarang? Dan perintah itu pun ya, tidak menunjukkan bahwa menyambut kelahiran dengan puasa, tidak. Para ulama memberikan satu tafsiran bahwa puasa adalah salah satu ibadah, maka kita boleh menyambutnya dengan berbagai macam ibadah. Boleh dengan zikir, boleh dengan tausiah, majelis ilmu, ya, boleh dengan berkumpul bersama dan makan bersama, dan ada yang memberi sumbangan kepada majelis ini dan makan bersama, itu ibadah semua. Orang misalnya bawa kerbau, bawa kambing, bawa ayam. Untuk apa? Untuk maulid. Ini adalah sedekah untuk dimakan oleh orang ramai yang hadir. Kalau maulid yang hadir 2 orang cukup, ya, dengan nasi budu saja. Satu sudah. Tapi ini orang ramai. Kalau kita tak buat makan daging, makan ayam, malu ya. Baginya tak. Maksud saya, ada orang yang kata bahwa daging maulid itu haram, sama dengan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Sebelum hati kita pikir, akal pun saya pening pikirnya. Apakah yang cakap itu punya akal? Kalau punya hati memang tak punya lah. Akal saja, rasanya pun kurang. Kenapa pendek sangat dia berpikir? Kenapa maulid potong kambing, potong kerbau? Itu sembah berhala. Berhala siapa? Kata puji-puji tinggi Nabi. Ya, puji-puji Nabi berlebih-lebih disembah. Tanya kepada mereka, sejak Nabi lahir hingga hari ini, ada tak orang yang menyembah Nabi? Tak ada. Karena Al-Quran dan hadis terpelihara dengan baik. Apa yang di dalam itu adalah semua perintah dari Allah. Kalau orang Kristen, agamanya sudah ditahrif, dipesongkan, dipalsukan. Ya, sehingga nabinya pun dipalsukan, ajarannya pun dipalsukan, sehingga dijadikan Tuhan dan menyembah. Tapi kalau kita berpelihara, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan jaga, kata Allah. Dan hadis Nabi kemudian menjaga Al-Quran, dan para ulama selepas itu menjaga Al-Quran dan hadis. Tidak akan kita memuji Nabi, umat Islam sudah selamat tauhidnya. Nabi pernah bersabda, inna ummati la ya'buduna al-hajar walal qamar walal asjar. Sesungguhnya umatku tidak akan menyembah batu, pohon dan bulan. Artinya tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada orang yang menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan Nabi, mengagungkan tajalli Allah yang maha agung pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang takut menyembah Nabi, Allah, dia tidak punya akal sebelum dia tidak punya hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa Nabi begitu dimuliakan? Saya ingin mengajak hadirin berpikir, tapi bukan dengan akal, dengan hati sekali. Saya minta hadirin dengar baik-baik.